Selamat siang Pak Dian, perkenalkan nama saya Marcelo Budi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari final project mata kuliah data visualisasi untuk bagian operasional. Yaitu yang pertama, terdapat sebuah permasalahan dari pemilik coffee shop yang ingin memvisualisasikan untuk mengetahui lapangan atau kondisi di lapangan dari setiap outlet yang ia miliki, sehingga ia meminta anak buahnya yang berada di bagian operasional untuk memvisualisasikan dataset dari setiap transaksi yang dimiliki oleh coffee shop tersebut. Terdapat beberapa list pertanyaan, yaitu yang pertama, berapakah total sales di bulan Januari dari tiap produk yang terjual pada tahun 2015? Dapat kita lihat bahwa untuk total sales dari tiap produk tahun 2015 itu didapatkan dari sum sales yang dipotong dengan produk yang difilter berdasarkan current year, bulan Januari, dan mingguan. Dan didapatkan bahwa produk yang memiliki total sales paling tinggi itu berada di Cafe Mocha, kemudian diikuti Chamomile, Colombian, Earl Grey, dan terdapat beberapa produk yang tidak mencapai rata-rata pendapatan bulanan dari coffee shop tersebut. Itu terdapat Decaf Iris, Darjeeling, Decaf, Lemon, Amaretto, Green Tea, dan Mint. Berikutnya, berapakah total sales di bulan Januari dari kota Colorado pada tahun 2015? Untuk kota Colorado sendiri terdapat pada bagian kolomnya itu untuk sum sales, kemudian bagian row terdiri dari state yang difilter berdasarkan current year yaitu 2015, bulan Januari, dan untuk tiap produknya. Kemudian terdapat pada bagian yang ingin ditampilkan itu terdapat sum sales yang ditampilkan menggunakan heat map, kemudian terdapat tahun dari data-data tersebut, kemudian sum sales dari tahun 2015 di bulan Januari. Dan didapatkan bahwa total sales dari kota Colorado itu sebesar 1.452, tetapi yang paling besar itu dimiliki oleh kota Illinois sebesar $2.474. Kemudian, berapakah total sales di bulan Januari dari tiap outlet yang dimiliki pada tahun 2015? Untuk pendapatan atau sales dari tiap outletnya itu dipotong berdasarkan area code dan difilter menggunakan tahun 2015 dan bulan Januari. Kemudian didapatkan bahwa outlet yang memiliki pendapatan paling besar yaitu berada di area code 515 dan yang paling kecil berada di area code 112. Kemudian berikutnya, berapakah total sales di bulan Januari berdasarkan tipe produk dan produk lain di tahun 2015? Berdasarkan produk lain dan produk type, didapatkan bahwa produk lain beans atau kacang-kacangan atau biji-bijian itu memiliki total sales yang paling besar berada pada produk type kopi sebesar $2.383, yang diikuti dengan teh berasal dari daun-daunan itu $2.058. Kemudian untuk dashboardnya sendiri, jika kita klik salah satu dari, misalkan dari kota Colorado, pendapatannya berasal dari produk apa saja. Kita klik Colorado, kemudian akan difilter menampilkan pendapatan di kota Colorado itu didapatkan berdasarkan dashboard 1 untuk kota Colorado. Didapatkan bahwa produk yang terjual itu paling sering terjual yaitu Chamomile dan Amaretto. Kemudian daerah area code-nya itu 970, 719, 720, dan 303. Dan memiliki pendapatan paling besar itu $801 dipegang oleh area code 970. Dan produk yang paling sering terjual di sini adalah kopi sebesar $520. Kemudian untuk melihat misalkan produk Cafe Mocha paling sering terjual di daerah mana, kita klik dan hampir semua kota itu memiliki laporan penjualan untuk Cafe Mocha di bulan Januari 2015 dengan areanya itu 630, 234, 262, 303, dan 573. Untuk tipe dari Cafe Mocha sendiri itu terdapat di bagian produk tab Espresso sebesar 1.376. Pertanyaan berikutnya, berapa total profit di bulan Januari dari kota Illinois? Total profit di bulan Januari untuk kota Illinois. Nah, ini terdapat sum profit yang dipotong berdasarkan state dengan filter untuk bulan Januari tahun 2015. Didapatkan bahwa pendapatan di kota Illinois sebesar $1.246 dengan rata-rata pendapatan atau profit tiap bulannya itu $611. Kemudian, berapa total profit yang didapatkan
di bulan Januari untuk setiap outlet dari pemilik coffee shop pada tahun 2015. Untuk setiap outletnya dipotong berdasarkan area code. Nah, dan didapatkan bahwa area 515 itu memiliki total profit yang paling besar sebesar $662 dan yang paling kecil berada di area code 417 dengan sebesar minus $39. Kemudian bagaimana perbandingan profit berdasarkan market size, tipe produk, dan produk yang terjual tahun 2015 di bulan Januari. Dan didapatkan bahwa penjualan yang paling besar itu didapatkan dari major market dengan tipe produk espresso dengan produknya cafe mocha itu sebesar $521, kemudian diikuti dengan herbal teh atau teh herbal dengan produknya itu chamomile sebesar $347. Untuk small market best sellernya itu berada di herbal tea atau teh herbal sama yaitu chamomile sebesar $332 yang diikuti dengan Earl Grey yaitu dari teh sebesar $256. Berikutnya, berapakah biaya yang diperlukan untuk maintenance? Nah, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, kita lihat dashboard yang kedua. Misalkan kita ingin melihat total profit dari kota Illinois ini berdasarkan dari area code mana saja dan market size-nya bagaimana. Kita klik, maka akan menampilkan total profit dari kota Illinois itu berdasarkan dari 5 area code yang paling besar yaitu area code 847 dengan pendapatan $348. Kemudian produk yang terjual itu paling besar tuh dapatkan dari major market berdasarkan dari cafe mocha yaitu sebesar $291. Berikutnya bila kita ingin melihat area code 515 ini penjualannya apa saja, profitnya berapa, kita klik. Nah, didapatkan bahwa 515 dimiliki oleh state Iowa sebesar $662. Kemudian untuk small market, Iowa termasuk dalam small market yang mana penjualan yang paling sering yaitu tipe teh dengan nama produknya itu Earl Grey sebesar $272. Kemudian next, berapakah biaya yang diperlukan untuk maintenance dari produk seperti biaya listrik, untuk kulkas, dan lain sebagainya di kota Illinois pada tahun 2015 di bulan Januari. Kita lihat berdasarkan di kota Illinois berdasarkan kota. Nah, didapatkan bahwa ini terdapat sum inventory margin untuk mengetahui biaya maintenance dan dipotong berdasarkan market size dan state-nya dan difilter berdasarkan current year itu 2015 dan bulan Januari. Kemudian di sini terdapat kota Illinois sebesar $7.995 yang memiliki total pendapatan paling besar dengan tipe kota Illinois yaitu adalah major market. Kemudian tipe produk apa yang paling membutuhkan biaya maintenance paling tinggi? Tipe produk yang paling memiliki biaya maintenance paling tinggi yaitu sum inventory margin yang dipotong berdasarkan produk line dan produk tab untuk mengetahui tipe produk yang paling membutuhkan biaya maintenance atau inventory margin yang paling tinggi. Didapatkan yaitu bahwa tipe biji-bijian itu memiliki dengan produk tab kopi dan espresso yang memiliki inventory margin yang paling besar yaitu untuk kopi sebesar $8.439 dan espresso sebesar $7.936. Berikutnya, berapakah total biaya maintenance dari tiap outlet di bulan Januari 2015? Nah, terdapat sum inventory margin yang dipotong berdasarkan area code. Nah, didapatkan bahwa area code 515 memiliki total inventory margin yang paling besar karena memiliki total penjualan yang paling banyak sebesar $4.300 untuk biaya inventory margin atau biaya maintenance, dan yang paling kecil dapatkan dari 920 atau area code 920 sebesar $557. Kemudian berapakah total biaya maintenance mingguannya pada bulan Januari? Untuk biaya total maintenance mingguannya untuk semua outlet itu yang paling banyak itu di hari Kamis sebesar $5.110 dengan sum inventory margin yang dipotong berdasarkan weekday atau hari-hari dalam satu minggu di bulan Januari 2015. Kemudian untuk dashboardnya sendiri, nah ketika kita ingin menampilkan seperti pada kota Illinois, total inventory marginnya itu dihabiskan untuk produk type apa, kemudian area code yang mana saja, dan berapa inventory margin mingguannya. Kita klik, kemudian akan difilter
didapatkan bahwa pada kota Illinois memiliki inventory margin yang paling besar itu berada pada produk type-nya itu espresso sebesar 3.469. Kemudian total margin area code yang paling besar dari kota Illinois yaitu berada di area code 847 sebesar 2.581. Dan rata-rata mingguannya yang paling besar di hari Rabu yaitu sebesar $2.708. Kemudian untuk tipe produknya yang paling membutuhkan biaya maintenance paling tinggi berada pada kopi sebesar $8.439. Kita klik dan didapatkan bahwa kopi, inventory margin dari kopi sendiri itu paling besar dibutuhkan untuk daerah Illinois dan Wisconsin. Nah, untuk dari area code-nya sendiri terdapat 10 area code dengan untuk inventory margin paling tinggi dari kopi. Kemudian untuk total inventory margin mingguannya atau biaya maintenance mingguan dari rata-ratanya itu ada atau jumlahnya dari inventory margin mingguan itu paling besar di hari Jumat sebesar $2.434. Kemudian ketika kita ingin melihat seperti misalkan hari Minggu, inventory margin mingguan. Nah, ini yang paling pada hari Minggu terdapat 4 outlet yang memiliki inventory margin yaitu di outlet 630 sebesar 1.691 dengan tipe produknya itu adalah espresso yang paling besar yaitu $2.746. Kemudian untuk dari 4 area code ini terdapat 4 kota yaitu Illinois, Colorado, Ohio, dan Wisconsin. Dan Illinois memiliki inventory margin yang paling besar. Mungkin sekian presentasi sebelumnya. Saya menggunakan beberapa calculate field seperti current year untuk mendapatkan tahun terbaru dari dataset. Kemudian average profit untuk mengetahui apakah profit yang dimiliki itu sudah melebihi average profitnya. Kemudian average profit by month untuk mengetahui profit bulanannya. Kemudian average sales untuk mengetahui rata-rata pendapatan. Kemudian average sales by month untuk mendapatkan rata-rata pendapatan atau pemasukan dari bulannya. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan dari laporan final project data visualisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.